Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Gereja YouTube. Kali ini kita akan meluruskan pernyataan Ipung Atria dan Bangkei yang kalang kabut ketika Ed Armando membandingkan Yesus dan Muhammad seperti biasa, karena tidak menemukan kesalahan pada Yesus untuk dijadikan bahan hinaan. Akhirnya, mereka menafsir ayat yang jauh dari konteks. Tidak hanya itu, yang dibandingkan adalah Yesus dan Muhammad, tapi yang mereka lakukan adalah menilai Yesus dari pengikutnya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya. Ya. Dia bilang katanya Islam itu mengajarkan perang, tidak seperti Kristen yang udahlah Tidak seperti Yesus katanya. Tidak seperti Yesus. Yesus bawa damai. Bawa damai dan Al-Quran itu mengajarkan perang. Coba lihat Yesus itu hanya damai saja. Kayak di Teos, pemirsa, engkau lihat bahwa ada orang yang mengaku Islam, kita nggak tahu. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Dia muslimin atau dia biawak. Kayak di Teos, tulisannya. Kayak di Teos, spasi eos, spasi novit enim, spasi dominus qui, Q-U-I, dominus qui, benar, dominus qui. Ikutin ya pemirsa. Kayak di Teos, novit enim, dominus qui. Kaediteos novit enim dominus qui sunt eius. Baca itu apa, Ustaz? Saya baca ya. Iya, baca. Kaediteos novit enim dominus qui sunt eius adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang konon dituturkan oleh Legatus Paus dan Kepala Biara Sintersien Arnaud Amalric sebelum terjadinya pembantaian di Béziers yang merupakan tindakan militer pertama selama Perang Salib Albigensia. Terusin. Secara harfiah kalimat ini berarti bunuh mereka karena Tuhan tahu mereka yang merupakan miliknya. Terjemahan lain adalah bunuh mereka semua biar Tuhan yang memilah mereka. Kutipan lain yang tercatat adalah Neka eos omnes Deus agnoset. Syukron. Ya. Ada Armando tahu ini enggak? Yang menghentikan pembantaian massal di Béziers. Katanya tahu sejarah. Aduh. Kaedite eos novit enim dominus qui sunt eius. Ayolah. Ini yang menarik, ini saya kaget Ustaz. Baca. Bunuh mereka semua biar Tuhan yang memilah mereka. Siapa yang ngomong itu, siapa? Yang ngomong adalah ini, dituturkan oleh Legatus Paus dan Kepala Biara Cistercian Arnaud Amalric. Baik, dengar? Ada Armando dengar. Ini khusus dengan dia untuk Armando. Barusan Bangkei memberikan fakta sejarah yang dilakukan salah satu paus di zaman kegelapan yang menggunakan kekerasan. Pertanyaan kita, apakah itu sesuai dengan ajaran Yesus? Itu sama dengan kita menilai Islam dari kiai atau ustadz cabul. Apakah bisa begitu? Tentu saja tidak menilai kekristenan. Tentu yang dilihatlah apa yang Yesus ajarkan, bukan dari para pengikutnya, yang tidak menjalankan ajaran Yesus. Yesus tidak sedikit pun memimpin perang Yesus, tidak menganjurkan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Sekarang tolong tunjukkan pada saya, ada nggak ayat di Perjanjian Baru yang Yesus mengajarkan membunuh? Nanti saya akan masuk Islam. Kembali masuk Islam. Saya ikut agamanya anak saya Saddam itu. Nah, Saddam Hussein di belakang, di depan Pak Pendeta SI sama saya. Iya. Nanti saya akan ikut agamanya anak saya, katanya. Saya akan kembali masuk Islam. Oh, sebentar, saya bilang. Saya pakai janjinya ya, saya bilang gitu. Sekarang Pak Pendeta SI tolong tunjukkan, tolong bacakan Lukas pasal 19 ayat 27. Kaget dia baru baca itu. Terus habis itu bilang, oh enggak. Yesus itu nggak pernah mengajarkan membunuh. Dia nggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja nggak pernah bawa, katanya. Terus akhirnya saya suruh buka Matius pasal 10 ayat 34. Akhirnya dia bilang, oh itu pedang rohani, katanya. Nah, coba dibacakan aja ya. Yang Matius pasal 10 ayat itu. Nah, biar pemirsa juga
Ya. mengetahuinya. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, jadi itu kan. Nah, begitu pula Yesus kan malah menyuruh seterunya atau musuhnya untuk dibawa di hadapan Yesus untuk disembelih kan itu. Ya. Nah ini itu kan tentang ajaran kasih ya. Iya. Sekarang ajaran kasih itu Pak Adi Armando, silakan ditonton video saya yang pertemuan wawancara itu Pak Pendeta Seven Ibrahim berikut ini. Silakan ditonton, disimak. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang. Saya kembali lagi seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti itu. Dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Sadam gitu. Panjangin jenggot. Yesus aja panjang jenggot. Oke. Menagih janji Abi Seven Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang membunuh, menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Benar Pak, benar ya. Saya kita juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Seven Ibrahim hari ini masuk Islam, insyaallah. Masya Allah. Lukas pasal 19 ayat 27. Tidak pernah ada Yesus Iya. menyuruh membunuh orang. Pasal 19 ayat 27. Oh, ayat 27. Namun mereka membenci Bukan. 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat ayat sebelumnya. Itu hanya Yesus menceritakan tentang seorang raja, bukan Yesusnya. Ayat sebelumnya juga masih konteksnya sama kok. Iya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini bukan Yesus. Dan hanya menceritakan tentang raja yang diceritakan oleh Yesus sebagai perumpamaan, bukan perintah Yesus. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jadi kalimat ini harus dilihat, bukan sepotong ini, Ustadz. Kembali kepada satu pasal di atasnya, akan lengkap, Ustadz. Jadi Yesus nggak pernah menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Ini di Matius pasal 10 ayat 34. Nah, Ustadz harus clear dulu ya. Ayat ini. Tadi Abi bilang bahwa Yesus tidak pernah mengangkat pedang, tapi di Matius pasal 10 ayat 34 Yesus itu juga bukan. Matius berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 34. Enggak. Matius 10 ayat 30. Janganlah kamu Bukan. Matius 10 pasal 30. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ustadz, kayaknya Ustadz nggak bisa memahami ayat ini. Jelas sekali di dalam nama Yesus yang saya sembah. Ustadz salah. Here I come. Here I come. Tidak pernah ada Yesus menyuruh membunuh orang. Yesus nggak pernah bawa pedang. Jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Ustaz salah.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau saya masuk Kristen akan dimusuhi oleh semuanya. Jadi bukan membawa Yesus bawa pedang ini. Gara-gara masuk Kristen dimusuhin Pak Ustadz. Dan ini bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan. Bahwa kalau menerima Yesus pasti musuhan. Bagaimana Saddam ini memusuhi bapaknya sendiri gara-gara saya masuk Kristen? Memusuhi. Berbeda dengan saya, tetap mencintai dia. Dia kena COVID, itu saya kejar seluruh dokter ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena saya bapaknya, bukan masalah agama. Tadi mereka juga menafsirkan Alkitab dengan senakudelnya, supaya mencari remis. Padahal sudah dijawab oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Tidak seorang pun orang Kristen menafsirkan ayat-ayat itu seperti yang dikatakan Ipung Atria. Kata Donditan seperti ini. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Tapi faktanya Ipung Atria dan Bangkei menafsir kitab suci orang senakudelnya. Yesus pernah berkata dalam Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Setiap ketemu kata pedang, mereka mengartikan itu sebagai sesuatu yang literal. Seperti pada Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Padahal kalau kita baca ayat selanjutnya, jelas mengatakan bahwa hal itu akan menjadi risiko bagi yang mengikuti Yesus. Bukan mereka yang membawa pedang, justru orang lain yang membawa pedang untuk menganiaya pengikut Yesus. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mengenai Lukas 19 ayat 27, sudah dikatakan itu adalah perumpamaan, kalaupun mereka ngotot itu Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi raja di bumi ini? Kalau yang dimaksud bukan raja di dunia ini, justru itu sedang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Malik? Bukankah orang yang tidak mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Malik akan dibinasakan? Kalau Lukas 19 ayat 27 untuk Yesus sebagai Raja Kerajaan Surga, artinya Yesus sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang adalah Al-Malik. Artinya akan menjadi wajar kalau nanti saat penghakiman Yesus akan membinasakan mereka yang menolak Yesus menjadi Raja. Ini dalam konteks pengadilan terakhir, karena Yesus pernah berkata demikian dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi Yesus adalah Raja, dan pada waktu penghakiman, siapa yang tidak mau menjadikan Yesus Raja, akan dibinasakan pada hari pengadilan terakhir. Dan itu artinya, Yesus adalah Tuhan pada saat konflik, atau pada saat krisis pribadi dan spiritual. Hal-hal tersebut tidak hanya terjadi di masa lalu, namun terus memainkan peran penting di masa kini, membantu orang-orang beriman, memahami tanda-tanda ketuhanan, dan mengikuti jalan iman yang menuntun pada keselamatan. Janji bahwa para malaikat akan menjaga dan membimbing kita sepanjang perjalanan, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur, juga tercermin dalam kehidupan umat Kristiani saat ini. Bahkan ketika keadaan tampak sulit atau bahkan mustahil, orang percaya diingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Malaikat Tuhan terus bekerja, seringkali tidak terlihat, namun selalu bekerja untuk kesejahteraan rohani dan fisik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perlindungan ilahi ini tidak terbatas pada zaman atau bangsa tertentu. Itu bersifat kekal dan universal.
menjadi salah satu cara paling nyata untuk merasakan kepedulian dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, di tengah kekacauan, cobaan, dan ketidakpastian dunia modern, kita dapat percaya bahwa kehadiran malaikat tetap merupakan perwujudan kepedulian Tuhan yang kuat, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam bayang-bayang kesulitan, ada cahaya dan harapan melalui campur tangan ilahi. Hal-hal tersebut tidak hanya melindungi kita, namun juga membantu kita menjaga iman kita tetap teguh, dan pandangan kita tertuju pada keselamatan yang dijanjikan kepada semua orang yang mengikuti jalan Yesus Kristus. Kehadiran malaikat yang berkelanjutan merupakan pengingat bahwa pada akhirnya rencana Tuhan bagi umat manusia akan tergenapi dan kemenangan atas kekuatan jahat akan terjamin. Kini, melalui Yesus, kita mengalami suatu pemahaman yang sebelumnya berada di luar pemahaman para malaikat itu sendiri. Mereka yang menghuni langit hanya bisa mengamati peristiwa indah tersebut dari kejauhan. Mereka tentu saja takjub akan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap umat manusia. Keselamatan dan penebusan kita tetap menjadi misteri, bahkan bagi para malaikat. Mereka rindu memahami dan mengungkap kedalaman rencana Tuhan bagi kita. Dan kini, hal itu telah terungkap kepada kita, orang-orang beriman, yang mempunyai keistimewaan untuk mengalami sesuatu yang dulunya merupakan rahasia, bahkan bagi para nabi dan malaikat. Kita tidak boleh menganggap enteng keselamatan kita. Itu adalah anugerah yang berharga, sesuatu yang bahkan para malaikat ingin pahami secara mendalam. Oleh karena itu, kita harus menerima anugerah ini dan menjalani keselamatan kita dengan penuh hormat, menghargai misteri mendalam dari semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Ada sesuatu yang penting untuk dipahami oleh setiap orang Kristen. Meskipun mereka berkuasa dan agung, malaikat tidak boleh disembah. Mereka adalah makhluk ciptaan, sama seperti kita manusia, dan tujuan mereka adalah untuk mengabdi dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak boleh ditempatkan pada tingkat dewa atau menjadi objek pemujaan. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut mengarahkan kita kepada satu-satunya Allah yang benar dan kedaulatannya. Mengingat pemahaman ini, penting untuk menyadari bahwa fokus utama kita haruslah pada Tuhan sendiri. Meskipun malaikat berperan sebagai perantara antara langit dan bumi, mereka bukanlah sumber utama keselamatan kita. Allah telah memberi kita anugerah terbesar, putranya, Yesus Kristus. Yesus datang ke bumi sebagai perwujudan kasih dan rahmat Tuhan, menawarkan kita pengampunan dan kehidupan kekal melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa melalui iman kami kepada Yesus Kristus, kami telah dimasukkan dalam warisan rohani Israel. Kita meneguhkan janji-janji dan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, dan kita menuntutnya untuk diri kita sendiri. Kami berdoa agar Tuhan menguatkan kami dengan perlindungan supernatural yang sama yang telah melindungi Israel sepanjang zaman. Lindungi kami dari segala kesulitan dan serangan roh jahat, sehingga kami dapat berjalan dalam terang-Mu dan memenuhi tujuan yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati.
akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani, biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhanian, menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara gereja YouTube semua.